Bagaimana kelanjutan cerita saya tentang pembangunan masjid? Saya minta untuk pemirsa BTV dan Bapak Ibu semua yang ada di sini dan di rumah, sholawatan dhisik le. Ayo. Dolan ning sawah adus ning kali, ada Gus Miftah di BTV. Main ke kali naik sepeda, ada BTV untuk Indonesia. Ada BTV untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Kowe urung dhewe urung gesike. Wis saiki gesike iki aku. Nggih, damel jenengan to? Nggih aku. Asik. Sing apik. Iya. Iki lah aku. Aku ketua, Pak. Iya ketua. Ora mungkin ketua iki mbleset ora mungkin. Oke. Ndel anak buah mbleset biasa lah, ketua mbleset delok wong sakmene oke. Oke, Cik. Sing ndi, Pak? Gus Miftah. Ini tak omongin lho. Ya sapa ora lho? Iya ki aku bisi ngono goblok. Enek tegan terus diombe. Ya jatahku. Kuwi pancen ngombe tenan Diajane Ngapa kok bocah kok ngelirik rono? Iki BTV. Maksudnya gini lho. BTV. BTV to. Gus Miftah karo BTV ngono lho. BTV lah nggih kula damelaken ban iki angel banget iki spontanitas. Enek gabah dicampur Ayo mari ngomong apa? tahu isi lho. Tahu isi. Eneng gabah campur tahu isi. Acara Gus Miftah bersama BTV. Lanjut. Eneng krikil, enek mo siji dagelan percil gokil sekali. Iya. Akhirnya Pak nyuwun sewu. Saya teringat niki. Kalau Anda punya masalah Bapak Ibu, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bapak Ibu, salah satu introspeksinya niki wau. Nabi Muhammad tak pernah dawuh ngeten. Amaroni Robbi an uksiro qaula la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kalimat ini sebenarnya mengatakan apa? Sing punya kekuatan itu hanya Allah. Yang punya kuasa itu hanya Allah. Yang besar itu hanya Allah. Kita kecil, kita lemah, kita nggak punya apa-apa. Maka logikanya adalah yang kecil minta tolong kepada yang besar. Yang lemah kepada yang kuat. Yang tidak mampu kepada dia yang maha mampu. Karena apa? Allah katakan dalam Al-Quran ketika dia berkehendak. Allah cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu, kalau bahasanya Ibnu Athaillah asalkan dari nopo? Ma tawaqafa matlabun anta tolibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Makanya nyuwun sewu, kalau saya ditanya sama orang, Gus, apa resolusi tahun 2023? Lebih dekat dengan Allah. Bu, Pak, tidak ada satu urusan pun yang tidak diselesaikan oleh Allah. Contoh, kita kena COVID berapa lama Pak Gunawan? 2 tahun setengah. Allah katakan dengan indah dalam Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Katakan sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami. Kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Maka ono kejadian nih, tetangga saya tiap hari pakai masker saat itu. Bahkan masker double telu. Setiap kali beli sesuatu dicuci Pak. Beli apa dari luar, dari apotek, obat dicuci. Beli buah dicuci. Beli pecel lele. Wah, udah kelomoh pecel. Saking takutnya dengan COVID. Saya kasih ayat ini, kalau Allah belum tetapkan kamu gak akan mati. Ngeyel Pak, pokoknya pakai masker gak pernah keluar rumah. 3 bulan kemudian dia mati. Bukan karena COVID. Diamuk bojone mergoran duwe penghasilan. Padahal ayatnya jelas. Huwa maulana. Dia Allah penolong kami.
Akhirnya apa waktu itu? Li? Pribon. Ini introspeksi kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Iya. Di tahun baru ini. Akhirnya saya baca Pak kalimat la haula wala quwata illa billah setiap habis asar. Berapa kali Bu? 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tolong Bapak Ibu praktekkan. Konco-konco tulung agung praktek. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. 100 kali Bu. Sambil nyapu la haula. Sambil masak sayur la haula. Ngeroki boyoke bojone la haula wala quwata. 1 bulan kemudian Jenderal, saya ditelepon sama kawan saya Kapolda Jogja waktu itu. Brigjen Cuk Basuki, orang Sidoarjo. Tapi dia Kapolda Jogja. Gus Miftah, tanggal sekian Gus Miftah kosong apa tidak? Kosong Jenderal, saya mau menikahkan anak saya. Tolong Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan untuk anak saya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hari ini di televisi, kenapa banyak artis kalau nikah yang nasihat pernikahan Gus Miftah. Itu dari dulu Gus Miftah itu paling senang memberikan nasihat pernikahan. Apalagi kalau dinikahkan. Maka saya pesan sama Percil, Siap. nikah itu senang. Tapi jangan senang menikah. Oke. Sama halnya ibu-ibu, menerima mas kawin itu pasti senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh ibu-ibu. Apa? Mas kawin lagi. Malah jaluk mas kawin sertifikat rumah. Akhirnya apa Bu? Saya berangkat ke Surabaya Pak. Ini ngomong la haula ya. Akhirnya sampai Surabaya saya ngaji nasihat pernikahan. Wow, aku lah ngomong nasihat pernikahan gila jago aku li. Jago Pak. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya. Tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suami. Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Bener. Betul Bu? Betul. Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Aku menunggu ini. Maka jadilah suami yang soleh, jangan jadi suami yang jahat. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Luar biasa. Seperti itulah. Pokoknya wong wedok tak seneng gile. Mergo aku seneng karo wong wedok, aku ora seneng karo wong lanang. Normal. Akhirnya saya pulang ke Jogja Pak dengan la haula itu Pak. Saya baca pulang naik kereta. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Pulang dari Jogja, pulang dari Surabaya, Kapoldane telepon. Gus, kula badhe sowan teng daleme Gus Miftah. Dia datang ke tempat saya. Gus, mohon maaf. Kemarin saya lupa belum ngamplopi. Ini saya kasih amplop untuk Gus Miftah. Saya buka 25 juta. Saya bilang sama Pak Kapolda mohon izin. Saya mau bangun masjid. Boleh nggak uang 25 masjid saya gunakan untuk modal bangun masjid? Kapoldanya bilang, oh Gus Miftah bangun masjid. Saya tambahi Gus 25 juta. Akhirnya genep 50 juta. Yeah. Uang 50 juta yang digondol codot. Oh iya ceritanya mau. Balik iki mau loh. Iya. Akhirnya balik saya jadikan modal Pak Jenderal untuk bangun masjid saya di pondok. Kekuatan la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sudah kuasa, mohon maaf Cin. Walaupun uangmu diminta sama kuntet, yakin kalau Allah berkehendak kamu jauh lebih kaya dan kuntet miskin tak ada itu. La haula wala quwata illa billah. Karena mengambil bukan haknya itu termasuk merampok, Cil. Rampok. Dan itu haram hukumnya. Nuwun sewu, Pak. Mesti mlebu neraka.